Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Epon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dian. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Bu, saya mau mengganggu hari ini. Saya ada tugas CGP di modul 3.1. Saya ditugaskan untuk mewawancara Ibu tentang pengambilan keputusan. Baik. Ada 8 pertanyaan yang mungkin saya akan tanyakan Insya Allah. kepada Ibu. Ibu berkenan untuk menjawabnya, Ibu? Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak sebelumnya, Ibu. Sama-sama. Baik, kita mulai saja ya, Ibu. Pertanyaan Siap. pertama. Pertanyaan pertama adalah, selama ini pasti Ibu mendapati banyak kasus-kasus yang sudah Ibu temukan selama menjadi kepala sekolah. Iya. Lalu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau dilema etika, mungkin Ibu harus memilih yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ketika bujukan moral, terkadang namanya manusia, kita selalu melakukan kesalahan ya Ibu. Tapi kan kesalahan itu mungkin saja bisa menjadi pembelajaran kita ke depannya. Baik, betul, iya. Tentu ada ya, selama saya menjadi kepala sekolah, banyak hal baru kan untuk kita harus selesaikan. Masalah pasti ada, cuma kadarnya aja yang berbeda-beda. Di dalam dilema etika ya, saya pernah menghadapi jadi kelas ini tidak ada gurunya karena gurunya pensiun dari dinas, kita belum mendapatkan guru pengganti, sekolah kita belum punya uang kepegawaian. Akhirnya saya mengalih tugaskan guru tersebut untuk mengajar, dan mengajarnya dua tugas yang berbeda. Ini sebenarnya kan nggak boleh gitu, tapi saya lakukan karena memang tidak ada pilihan. Jadi itu yang menjadi dilema bagi saya pribadi gitu, dan ternyata ini berimbas kepada orang tua. Orang tua kurang berkenan ternyata, dan akan demo katanya kalau dilanjutkan. Akhirnya saya mengambil keputusan itu sampai kita bersama-sama dengan guru-guru. Akhirnya kita minta waktu karena memang hanya 3 bulan lagi sampai 3 bulan untuk tahun ajaran kita tidak diperpanjang, guru itu akan kembali kepada tugas dan tupoksinya masing-masing. Seperti itu. Lalu Ibu, tentang bujukan moral, apakah pernah mengalami kasus yang sesuai dengan bujukan moral di mana mungkin Ibu hilaf dalam melakukan kesalahan dalam sebuah keputusan? Ya, baik. Tentu pernah ya melakukan bujukan moral di mana keputusan itu tidak seharusnya saya lakukan, di mana pada saat itu ada permasalahan tentang penugasan kelas juga sama. Orang tersebut tadinya saya memberikan dia itu tugas di situ supaya ada perubahan. Karena dia agak lalai, seringnya sering meninggalkan. Sering meninggalkan, sehingga banyak protes dari orang tua gitu ya. Dari orang tua. Ya, salah saya salah menugaskan gitu ya. Dan saya jadi pembelajaran buat saya juga, itu sama sih. Jadi pembelajaran. Saya merasa benar menuliskan di situ ya. Ternyata benar bagi saya, belum tentu untuk semuanya. Seperti itu. Baik. Ke pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan tadi ya, dilema etika itu Ibu? Ya, biasanya kalau untuk mengambil keputusan, saya tidak serta-merta sendiri. Terkadang saya koordinasi dengan pengawas. Bukan terkadang, memang selalu saya ke pengawas dulu. Saya menyampaikan dulu pengawas, saya punya masalah ini, Bunda, saya punya masalah ini seperti ini, sebaiknya bagaimana. Terus dengan bimbingan dan arahannya beliau, secara kedinasan saya sampaikan seperti itu. Jadi selalu melibatkan pengawas. Lalu misalkan gini Bu, apakah Ibu pernah menemui kasus tentang sebuah kepentingan guru yang menurut mereka kedua-duanya sama benarnya gitu? Mereka merasa bahwa
kedua-duanya merasa sama-sama benar gitu. Memang mereka pasti punya kepentingan masing-masing ya atas dasar itu. Lalu juga apakah Ibu pernah menangani kasus yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan? Untuk guru atau Untuk guru, siswa juga bisa. Kalau siswa sih jarang ya. Kalau siswa jarang, paling hanya membantu saja. Kalau siswa mah guru punya permasalahan yang tidak terselesaikan, baru kita bersama-sama selesaikan bersama. Misalnya yang tidak sekolah, apa segala macam. Kalau nilai kepada guru, kebaikan-kebaikan dalam misalnya permasalahan, kalau di sekolah itu agak jarang ya. Alhamdulillah sih nggak terlalu permasalahan tidak terlalu berat gitu, jadi masih bisa diselesaikan bersama gitu. Kalau dengan diskusi ya Bu? Iya, bermusyawarah aja gitu. Alhamdulillah. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pemecahan masalah? Baik. Kalau pemecahan masalah saya biasanya nggak langsung ini ya. Biasa saya mencari informasi dulu, gali informasinya benar enggak sih Mas itu masalah. Terkadang kita kan biar tidak termakan gitu, jadi saya mencari sendiri informasi itu. Saya ini kumpulin data-data, baik itu dari komite, baik itu dari guru, tetapi tidak serta-merta saya sendiri ininya gitu yang memutuskan. Kadang-kadang saya ya musyawarah juga gitu ketika masalah ini berat gitu. Kalau masalahnya ringan mah ya selesaikan aja sendiri gitu bisa. Tapi kalau masalahnya berat, saya setelah saya identifikasi, saya kumpulin data, saya menggali data, informasi, baru saya membuat kesepakatan sama yang bermasalah itu. Bisa ketemu kapan gitu, bisa gitu. Saya nggak langsung hari ini ketemu ya, enggak, bisa ketemu kapan ya, ada yang diobrolkan, bisa seperti itu sih. Baik. Lalu yang keempat, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap itu hal yang efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Menurut Ibu nih efektif ketika efektif, Ibu ketika Ibu menemukan masalah itu ternyata lebih baik dibanding yang kemarin-kemarin gitu. Iya baik. Biasanya kalau langkah-langkah yang menurut saya baik itu biasa saya selalu nanya dulu ke senior, tapi saya nggak bilang masalahnya apa, maksudnya nggak bilang si A, si B, si orangnya saya tidak sebutkan. Ada masalah seperti ini, baiknya seperti apa ya gitu. Saya suka nyari dari maksudnya kalau pendapat guru senior itu seperti apa, tapi tidak lupa saya ke yang junior juga saya tanya. Kan sekarang zamannya milenial ya, nggak harus senior aja, yang kolonial aja nih yang ditanya. Saya tanya dua-duanya, maksudnya dari pihak dari yang mewakili ini, saya ajak ngobrol seperti apa nih, harus seperti apa gitu. Karena ilmu makan dari mana aja ya dapatnya, tidak harus mentang-mentang kepala sekolah apa-apa diputuskan sendiri, tidak seperti itu. Jadi saya kalau mengambil keputusan atau kebijakan itu selalu melihat dari yang muda dilihat, dari sisi yang senior juga saya lihat. Luar biasa, Ibu sangat bijaksana sekali ternyata. Masya Allah. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa aja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Jadi ketika Ibu menemukan satu kasus ini agak alot gitu Bu, jadi Ibu merasa waktunya lama gitu. Karena nggak terima, karena biasanya gitu, tidak merasa. Kadang-kadang kalau ini saya suka jaga, intinya saya suka jaga hatinya. Jadi ketika saya hatinya juga bikin nyaman dulu, bikin dia senang dulu biarnya. Jadi kalau kita udah tergores hatinya susah. Jadi saya kalau menyelesaikan permasalahan, saya tidak langsung dek ke permasalahan itu gitu. Saya maksudnya saya pernah diajak makan dulu, ya kan, sama-sama perempuan, saya ajak ngobrol dulu gitu ya. Nggak bisa sehari. Nggak bisa langsung jadi dek enggak. Jadi saya pendekatan aja. Jadi saya melakukan pendekatan, melakukan ini supaya jangan sampai malah melebar nantinya gitu. Jadi dia permasalahan tidak selesai, malah ada permasalahan baru lagi gitu. Biasanya saya seperti itu. Jadi mungkin melihat dari individu masing-masing ya Bu. Iya, betul. Ya. Setuju ya seperti itu. Dari individu, karena setiap orang berbeda-beda. Tidak sama, penyelesaiannya berbeda. Berarti setiap ada orang yang tangguh kan, ada yang orang yang cengeng gitu ya. Belum apa-apa dipanggil aja udah gemeteran. Aduh takut ada apa ya gitu, seperti itu ya. Padahal dia udah tahu dia salah gitu, ngambil kebijakan sendiri. Kadang-kadang kan tanpa konfirmasi kepada kita, dia langsung kepada orang tua, ternyata orang tua juga tidak terima, seperti itu.
bereaksi. Baik. Kalau sejalan mah enggak sih, ketika tidak sejalan itu baru bereaksi. Tapi kan ini Bu, misalkan apakah pernah bertemu dengan yang misalkan sama-sama satu rombel nih? Kan Iya, kadang-kadang punya ini yang berbeda. ego Nah, masing-masing, itu. punya idealis Iya, masing-masing. Sementara kan kalau satu rombel itu kan harus berjalan iya, seiringan. Nanti betul. kan akan dilihat orang tua Nah, murid. itu betul. Timpangnya kan di situ. Iya, Nah, bagi yang merasa dia lebih lebih di baik, atas. Nah, dia iya. kan pasti ingin Betul. menonjolkan. Nah, saya suka menyampaikan, ini kan satu rombel, dia bukan rombel, satu misalnya pasti A gitu, satu kan sama A, satu pas A itu kan dengan kelas 2 misalnya, atau kelas 1 aja deh gitu. Jadi dia kan ada yang satu guru ini merasa dia merasa lebih Baik. dari teman-temannya. Saya bilang jangan nancepin bendera sendiri. Kalau saya sampaikan gitu, jangan menancapkan bendera sendiri. Benderanya karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Liatin lebihnya dia di mana, itu yang harus digali, kata saya gitu ya. Yang harus digali. Jangan semua dia nekel, apa-apa dia nekel. Jadi wali murid yang dia yang berbeda itu yang bereaksi gitu. Kok di kelas ini seperti ini, kok di kelas ini seperti ini. Itu Anda pasti gitu. Yang jadi rame itu gitu. Jadi Iya, di setiap sekolah sepertinya ada iya, ya. membandingkan orang tua tuh membandingkan, karena orang tua pasti yang ini yang terbaik gitu kan, pengen sama gitu. Makanya kata saya sama deh sejalan. Kalau walaupun ada yang berbeda penyampaian ya nggak masalah, kan setiap guru punya trik dan ini masing-masing gitu, punya gaya mengajarnya yang berbeda, itu mah nggak masalah. Tapi jangan sampai jalan sendiri melenceng aja ke sendiri seperti itu. Iya, luar biasa. Baik, yang keenam Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau cara sendiri dalam menyelesaikan kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan bila ada permasalahan itu menyelesaikan langsung di tempat, atau Ibu membuat prosedur tersendiri gitu, misalkan jadwal gitu ya. Jadwal. Biasanya saya lihat itunya dulu, lihat permasalahannya dulu. Kalau permasalahannya itu umum, maksudnya saya langsung diskusi aja rapat. Diskusi hari itu juga biar selesai, tidak ditunda-tunda. Kalau itu umum, ya dalam misalnya umum, ini mah bukan seseorang, bukan pribadi gitu. Maksudnya ini permasalahannya tuh yang salah sama barengan, salah semua. Iya, mengambil kebijakan yang salah gitu. Akhirnya pada hari itu juga saya selesaikan, saya diskusikan bersama biar sama-sama enak dan selesai di hari itu juga. Nah, kalau misalnya ada yang nggak umum, ini hanya pribadi gitu, saya selalu menjadwalkan. Jadi tidak langsung, dan saya selalu cari ini dulu, cari kebenarannya, benar nggak sih masalahnya itu. Tadi seperti yang itu ya, cross check antara senior dan junior. Iya, benar nggak sih, jangan nggak mendengar dari satu pihak saja, intinya gitu. Ada dijadwalkan, karena saya punya jadwal ini. Walaupun ada masalah, tidak ada masalah, saya punya jadwal kelas 1 dan kelas 2, misalnya hari Senin boleh bertemu dengan saya. Itu jadi tidak ada ketika ada masalah menghadap kepada pimpinan, ada masalah tidak. Jadi apapun kita bersama-sama, kalau ada masalah, tidak ada masalah, jadwal itu hak mereka bertemu dengan saya, ngobrol dengan saya, sharing dengan saya gitu, seperti itu. Jadi ada punya jadwal. Punya jadwal. Iya. Ntar patut saya contoh, Bu. Sukses sih. Amin. Yang selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor yang mendukung Ibu selama ini untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika? Adakah orang yang dipercaya? Ada. Salah satunya itu pengawas. Saya pengawas K3, saya malah pernah juga mohon bimbingannya, arahannya. Ini ada permasalahan seperti ini di sekolah saya gitu. Beliau nanti memberikan arahan kepada kita, bimbingan, dan saya libatkan lagi nih yang senior. Yang senior seperti apa, dan komite. Kadang komite juga saya ajak. Kalau itu sifatnya akademik mungkin kita saja, tetapi ini udah menyangkut ke luar, saya ngerangkul komite seperti apa, bantu menyelesaikannya seperti itu. Baik. Lalu dari semua hal yang Ibu sampaikan nih, apakah yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambilkan keputusan selama ini gitu? Ada. Saya punya
Maksudnya dari semua ini kan pasti ada satu yang sangat berkesan gitu, sangat menyelesaikan karena ini problemnya itu bertahun-tahun. Iya. Ini masalah ini diulang lagi Dengan orang yang sama. dengan orang sama, terus kejadian lagi gitu ya. Sampai sebelumnya juga seperti itu. Nah, pada saat kemudian saya pendekatannya kepada yang muda. Saya dekatin yang muda, yang saya karena ini permasalahannya individu dua orang yang berselisih paham. Sampai dia itu nggak mau, kalau makanan dia bawa makanan nggak mau menyentuh, nggak mau makan, dikasih barang juga tidak akan dipakai seperti itu, dan bertahun-tahun. Dan alhamdulillah saya pendekatan itu juga berproses. Saya tahun kedua baru 1 tahun belum berhasil. Saya tahun kedua baru itu ada sedikit perubahan. Akhirnya saya memutuskan kepada yang muda ini, kamulah yang harus minta maaf walaupun kamu tidak salah gitu, seperti itu. Akhirnya dia mau minta maaf dan alhamdulillah sampai sekarang sudah clear, sudah tidak ada masalah apa-apa lagi gitu. Itu bersabar. Jadi saya punya gambaran ketika kita ada permasalahan, jangan sama-sama emosi gitu. Maksudnya, dan biarkan aja dulu, biar tenang dulu gitu ya. Ternyata kalau kita dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi gitu, jadi mungkin pikiran kita juga terbawa gitu ya, khawatir memberikan keputusan yang salah juga, kebijakan yang salah juga. Kalau saya tenangin aja dulu, nyantai aja gitu. Kalau teman-teman, kalau guru suka ngemanasin, emosi. Ih, Bunda mah diem baik, cepetan ayo selesai, tuh dia begini. Kalau saya enggak, saya ajak senyum aja, bercandain aja gitu, pelan-pelan. Ini, tapi ternyata saya ini kan yang saya amati, justru dengan mereka dibuat nyaman, dia malah terbuka kepada kita. Apa yang menjadi kunci masalah itu apa sih? Berarti mendekatkan dari hati ke hati. Iya, pasti sampai juga ke hati. Ya, manusia pasti ya Bu ya. Iya. Pokoknya intinya jaga hatinya. Ketika kita udah menjaga hati, kalau udah terluka, tergores, susah pengobatannya. Pasti akan berbekas. Walaupun sudah sembuh, tetap ada berbekas sedikit, seperti itu. Dalam menyelesaikan permasalahan kalau dengan manusia ya, kalau masalah sekolah mah kan itu mah urusannya juga dengan bangunan istilahnya, enggak saya kira kita kurang lokal, kurang apa, itu kan permasalahan juga ya, bingung juga kita harus selesaikan. Tapi itu mah kan benda mati, masih aman gitu. Tapi kalau kita hati manusia seperti itu. Siap, Masya Allah, luar biasa sekali Ibu. Selanjutnya ini Ibu, dalam setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebaikan yang berpihak kepada murid. Apakah Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Ya, sangat setuju. Ya, biar peserta didik kan, karena apalagi sekarang itu kan well-being ya. Kebahagiaan siswa, kebahagiaan peserta didik itu harus kita utamakan. Kalau anak itu udah bahagia, anak itu happy, enjoy, belajar juga akan nyampe. Tapi gurunya juga sama, harus bahagia dulu. Gitu. Jadi harus menciptakan kenyamanan semua pihak ya Ibu. Betul, setuju. Keren, setuju banget. Yang terakhir nih Bu, apakah setiap mengambil keputusan pasti memiliki resiko? Maka dari itu bagaimana Ibu membuat keputusan untuk meminimalisir sedikit resiko yang terjadi dalam pengambilan keputusan Ibu? Iya, tentu. Setiap keputusan ada resiko besar kecilnya, gimana kita memutuskan. Salah satunya yang gini, saya timbang dulu nih, misalnya salah satu aja. Ini dikatakan kecil ya kecil, dikatakan besar ya besar. Saya tidak punya guru, tetapi tidak punya anggaran. Di Arkas tidak ada anggaran. Tetapi keputusannya harus kita ambil. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengambil keputusan ini. Jadi saya tetap berkoordinasi dengan dinas kasih PTK meminta beliau menyampaikan sebisa-bisa usahakan. Ini dilema juga bagi saya. Saya tidak punya uang, ya kan seperti itu. Tetapi risikonya kalau saya ngambil, risikonya berarti uang APBN-nya berkurang. Iya, betul. Uang itu kan berkurang. Kebutuhan pasti ada ada kebutuhan. yang dikurang-kurangi. Nah, seperti itu. Ya mau tidak mau tetap, karena itu kebutuhan, saya tetap laksanakan. Risikonya juga ada, harus siap dengan segala risikonya gitu. Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Dari 8 pertanyaan dijawab dengan baik dan sempurna. Masya Allah. Mudah-mudahan sukses, lancar. Ibu nggak bisa
membantu apa-apa. Mudah-mudahan doa saja supaya Amin. sehat dan Amin. lancar dalam mengikuti kegiatan CGP ya. Iya. Angkatan ke-10. Angkatan 10. Alhamdulillah, Masya Allah, berkah calon kepala sekolah. Sukses. Amin, amin. Iya. Makasih banyak Bu Iya, Wepon. mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.